wahma wa as-sababu fit tama'i finnas. Maqadaka tidak menuntun atau mengarahkan atau menggiring kepadamu apa sayun sesuatu mislul wahmi yang seumpama wahan. Wahan itu penyakit rohani, yaitu penyakit yang kebanyakan prasangka-prasangka, atau bahasa sehari-harinya suuzon. Suuzon itu penyakit yang paling berbahaya. Karena Allah berfirman, ana inda abdi zonni bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana Allah akan memperlakukan kita sesuai bagaimana prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka buruk, ya buruk yang akan terjadi. Itu dah janji Allah dalam lewat hadis qudsinya. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana orang lain akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita kepada orang lain tersebut. Jadi kalau kita berprasangka kita akan dipukulnya, ya pasti nanti dipukulnya, lama-lama dipukulnya. Kita teruskan, yakni menghendaki siapa musannif atau muallif hazil kitab ya. Annal wahma, kepada sesungguhnya wahan atau prasangka-prasangka. Jadi wahan itu prasangka-prasangka ya. Prasangka yang belum pasti tapi sudah mereka-reka. Wa adapun wahm adalah sababu, jadi sebab fil tama'i, di dalam toma, finnasi, di dalam manusia. Jadi yang bikin orang toma, ya, cangok, cama itu adalah prasangka buruknya. Akhirnya dia melakukan sesuatu, dia terjebak kepada toma tadi. Kalau orang udah berprasangka buruk kepada orang lain, ya, akhirnya dia akan jadi orang toma. Contoh kasus, ya, ada seseorang yang dimuliakan di tengah masyarakat, kemudian datang tandingannya. Lalu dia yang dimuliakan masyarakat tadi itu punya prasangka buruk. Nah ini datang tandingan saya ini jangan-jangan nanti saya bisa kalah. Dia prasangka buruk. Akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha untuk mengambil simpati masyarakat agar dia tidak kehilangan pengaruh. Itu yang dikatakan toma. Toma dengan sanjungan makhluk. Toma itu bukan hanya masalah duit ya. Toma dengan pangkat. Ketua dia, wakil dia, sekretaris dia, bendahara dia semua. Orang lain nggak diberi kesempatan sama sekali. Caman. Kenapa seperti itu? Karena dia khawatir kalau nggak begitu nanti dia kehilangan pengaruh. Itulah penyebab daripada wahin tadi itu, prasangka buruk. Terkadang orang yang kita anggap membahayakan kita itu mikirin kita aja enggak orang itu. Jangankan menjahati kita. Contoh lagi ya,
kita buka warung nasi, buka warung kita sepi, lalu kita berprasangka kepada orang yang warungnya ramai. Ini jangan-jangan warung saya didukunin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia juga cari dukun. Ya, kemudian dia bilang sama orang, dipengaruhi orang supaya nggak makan di warung yang ramai tadi. Ini juga termasuk tomak. Itu penyebabnya adalah prasangka tadi. Makanya kata Allah, aku akan perlakukan hambaku sesuai prasangkanya kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka hari ini Allah akan tolong kita, akan ramaikan dagangan bisnis kita misalnya, akan sehatkan badan kita, disehatkan oleh Allah, diramaikan oleh Allah. Tapi kalau kita udah pesimis, ini nggak main nih hari ini, kelihatannya nggak masuk, ya nggak masuk beneran. Begitu pula dengan orang lain. Bagaimana orang lain akan memperlakukan kita, ya, sebagaimana kita berprasangka kepada orang lain tadi. Jadi kalau ada orang jahat sama kita berprasangka baik aja, lama-lama dia baik. Itu pasti itu. Baik sendiri, baik dengan sendirinya. Kalau kita dijahatin orang, difitnah orang, bilang begini, bilang begitu, baikin aja dia. Lama-lama dia baik sendiri. Itu hebatnya husnuzan. Jadi husnuzan itu bisa merubah satu komunitas yang tadinya nggak baik jadi baik. Kalau orang di dalam komunitas itu berprasangka baik. Tapi kalau ada yang berprasangka buruk, jadi kacau balau. Kita teruskan. Wazalika, adapun yang demikian tomak, ya, rakus. Jadi kalau bisa Indonesia ini dia semua yang punya kalau bisa, sangat rakusnya. Kafin adalah cukup fi qubhi, di dalam buruknya prasangka buruk tadi, ya. Jadi orang berprasangka buruk atau orang mengira-ngira, mereka-reka itu akan menghasilkan tomak. Nah, tomak yang dihasilkan dari su'zon tadi itu sudah cukup menunjukkan buruknya su'zon itu. Tidak usah sama orang lain, sama istri kita aja lah. Kalau kita udah su'zon sama istri kita udah nggak bisa tenang. Kita panas terus bikinnya. Istri kita ngomong sama tukang sayur, kita udah panas. Ini lama banget kalau ngomong. Dia ngomong jual beli. Coba kalau kita husnuzon, ya, hati kita akan tenang. Toh segala sesuatu yang terjadi itu atas persetujuan dan izin Allah. Kalau Allah nggak setuju, Allah nggak izin, nggak bakal terjadi. Tapi kalau Allah setuju, Allah izin, baru bisa terjadi. Makanya kita berhusnuzon kepada Allah, ya. Jadi kalau kita udah saling suuzon, kacau jadinya. Dalam rumah tangga kacau, dalam organisasi kacau, berbangsa bernegara kacau balau. Kenapa? Karena udah banyak penyakit wahn, itu penyakit suuzon. Kadang orang nggak kenal sama kita, nggak pernah mikirin kita, nggak pernah nyusahin kita suuzonin aja, ini kelewatan ya. Kita teruskan. Li'annal wahma, karena sesungguhnya suuzon atau wahan tadi, alazi yang wa adapun wahmu adalah asluhu, asalnya tomak. Jadi asalnya sifat rakus itu disebabkan karena suuzon, takut nggak kebagian, ya, bisa nggak kebagian nggak kebagian pujian.
nggak kebagian sanjungan. Nah, kalau begini caranya saya nggak akan disanjung masyarakat nih. Nah, kalau begini caranya saya nggak dapat pujian makhluk nih, suzon. Ya. Padahal Allah udah jelaskan, ya, siapa yang Allah naikkan derajatnya, satu dunia mau menurunkannya tidak akan bisa turun. Dan siapa yang diturunkan oleh Allah derajatnya, sedunia orang mau menaikkannya tidak akan bisa naik. Nah, kita harus mantap dengan itu. Jadi kita tidak terpengaruh oleh makhluk. Ya. Kalau kita terpengaruh makhluk, nggak ada satupun yang beres nantinya. Nah, makhluk ini lain modelnya, lain pula wataknya, nggak sama. Orang miskin wataknya begini, orang kaya wataknya begini, orang pangkat wataknya begini, orang nggak punya pangkat wataknya begini. Ya, pernah dicontohkan oleh Luqman dan anaknya, Luqman Al-Hakim, ya, waktu dia naik onta. Suatu hari Luqman lewat di sebuah perkampungan, naik onta. Anaknya suruh naik ke atas onta, dia nuntun ontanya. Sama orang kampung dikomentari, ya, ini anak kurang ajar, bapaknya suruh jalan, dia naik onta. Nah, kedengaran sama Luqman ini, anaknya suruh turun, kamu turun, bapak naik. Jalan lagi, dikomentari lagi sama masyarakat, ini bapak nggak kasihan anaknya nih, dia enak-enakan naik, anaknya suruh jalan. Akhirnya Luqman sama anaknya naik onta kedua-duanya, dikomentari lagi sama orang, ini bapak sama anak sama-sama nggak punya peri kemanusiaan, onta sebegitu kecilnya dinaiki dua orang. Akhirnya turun dua-duanya, dikomentari orang juga, ini bapak sama anak sama-sama goblok, punya kendaraan nggak dinaiki malah dituntun. Nah, jadi kalau kita ini mau berjuang, apalagi berjuang di jalan Allah, mendengarin omongannya makhluk nggak akan jalan. Makhluk ini lain ukuran mulutnya, lain pula omongannya. Yang mulutnya tipis omongannya lain, yang mulutnya tebal lain lagi, yang mulutnya agak lebar omongannya lain, yang mulutnya lincit kecil itu omongannya lain. Nah, makanya kalau kita udah nawa itu, ya lillahi ta'ala, pakai pepatah, biarkan anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Maksudnya apa sih? Jangan terpengaruh oleh makhluk, apalagi komentarnya makhluk. Orang tuh paling pintar ngomentarin orang lain. Jokowi lah dikomentari, perasaannya jadi presiden itu gampang. Katanya Jokowi kurang pinter, perasaannya jadi presiden itu gampang. Dia ngurus rumah tangganya nggak becus, mau ngomentari Jokowi. Jadi orang tuh paling pinter ngomentari. Makanya kalau kita berjuang di jalan Allah, nawaitunya udah dipasang, nah jangan terlalu mendengarkan komentar makhluk. Tetap didengarkan, kita ambil sisi positifnya, tapi jangan sampai terpengaruh. Nah, kalau udah terpengaruh nggak mau lagi ke masjid. Masalahnya masjid apa? Mang masjid pernah marahin kita. Itu namanya terpengaruh oleh makhluk. Kita teruskan. Jadi biangnya toma itu adalah suuzon. Dan toma ini adalah biangnya segala bentuk kemungkaran. Jadi orang kalau udah toma, udah rakus, atau nanti lahir berbagai macam kemungkaran.
Wa amrun adalah perkara adamiyun yang berbangsa Adam ya. Jadi suuzon ini memang udah jadi penyakit kronisnya manusia. Tidak ada kita yang nggak suuzon, pasti suuzon, cuma mungkin kadarnya. Ada yang bisa mengendalikan suuzonnya itu, buruk sangkanya itu. Ada yang kebablasan. Yang lebih parah lagi Allah disuuzoni. Suuzon ma Allah. Kadang dia suuzon ma Allah di dalam doanya. Ya Allah, kok jadi begini? Itu suuzon. Ada nggak doa begitu tuh? Ya Allah, kok jadi begini jadinya? Padahal hamba udah sholat, udah zikir, udah tahajud, nah kok malah jadi begini? Itu suuzon ma Allah. Izwa karena adapun wahmu ibaratun adalah diibaratkan anit takhayyuli dari perkiraan-perkiraan wal hisbani dan prasangka-prasangka. Jadi sesuatu yang belum pasti sudah mempengaruhi kita. Padahal belum tentu, entah iya atau enggak, tapi kita udah panas dibikinnya, udah susah dibikinnya. Padahal kebenarannya belum pasti. At-takdiri yang berbangsa kira-kira atau perkiraan Tuhan. Lakinin nufusu tapinya ada pun beberapa nufus manusia ya. Munqadatun adalah tunduk ya. Apa nufus tadi lahu kepada wahmi ya. Jadi kebanyakan kita itu lebih banyak mengikuti prasangka buruk tadi daripada yang baik. Nah, itu harus dilawan ya. Jadi belajar husnuzon. Bahasa kerennya positive thinking. Jangan negative thinking atau suuzon. Ini salah satu cara untuk membersihkan rohani kita, hati kita, termasuk pikiran kita dan perbuatan kita. Itu adalah dengan berhusnuzon billah wa bi khalqillah, berbaik sangka kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Jangan perturutkan buruk sangka. Atama min qiyadi, dengan olehnya sempurnanya ikut ya, min qiyadi daripada tunduk ilal akli kepada akal ya. Jadi kita ini lebih banyak memperturutkan hawa nafsu daripada memperturutkan akal sehat. Sebabnya apa tadi itu? Pemicunya apa? Wahan tadi itu, pemicunya suuzon. Jadi orang kalau udah suuzon pasti yang diikuti hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya akan mencarikan jalan untuk melampiaskan suuzonnya itu. Akal sehatnya jadi tertutup.
Ala tara, adakah tidak melihat kamu? Ala tara, adakah tidak melihat kamu anat tab'a, kepada sungguhnya watak, tabiat atau kebiasaan, adalah yang firu, berlari. Apa tabiat kebiasaan? Minal hayati, dari ular. Jadi rata-rata manusia itu kalau lihat ular itu lari. Ada juga yang nggak takut sama ular. Litawahum mihi, karena menyangka siapa orangnya. Sebab ular tadi ad-darara, kepada kemelaratan. Kenapa orang lari dari ular? Ya, karena menurut perkiraannya ular itu akan membuat orang itu celaka. Fiha, di dalam ular tadi ya. Bal minal hubli, sebaliknya dari tali-tali ya. Al-mabrakisi, yang hitam ya. Likauni, yang ada di atas loteng. Jadi begini ceritanya, panjang ini ya. Jadi di saat orang melihat ke lotengnya, ya, di atas lotengnya itu ada tali hitam ya. Karena dia itu senang berprasangka buruk, tali hitam tadi kelihatan seperti ular gitu. Karena ini tali aslinya, bukan ular. Tapi karena orang ini sering mempergunakan hawa nafsunya, didorong prasangka buruknya, jarang mempergunakan akalnya, begitu dia lihat tali hitam di atas loteng tadi, dia langsung lari. Padahal itu cuma tali. Kalau orang tadi mau mempergunakan akal sehatnya, pasti diselidiki dulu. Ini kok kayak ular nih? Apa benar ular atau apa ini? Dilihat dulu. Oh, tali. Nah, kira-kira begitulah kita dalam kehidupan ini. Nah, kita sering mengambil kesimpulan sendiri tanpa kita pakai akal sehat. Kita cuma memperturutkan hawa nafsu yang didorong oleh prasangka-prasangka buruk tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita husnuzon. Hanya Allah yang bisa memberikan itu kepada kita. Kita hanya ikhtiar sebisanya saja. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita, pikiran kita yang husnuzan billah wa bi khalqillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.